94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, selamat di mana saja Anda berada. Ini masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Seperti janji kami, kita akan ada ingatan baik bersama dengan Bapak Sugeng Wibowo. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu. Pak Sugeng, apa kabar? Luar biasa Kak Indi. Luar biasa, senang banget. Terima kasih ya Pak Sugeng ya. Bisa sediakan waktu Sama. untuk memberkati Good News Family semua di kesempatan pagi hari ini. Yes, Pak Sugeng lagi ada aktivitas apa ini? Di rumah saja atau lagi di luar nih? Karena beliau itu mobilenya tinggi. Misal, kalau dilihat lagi kemana-kemana dan yang pasti pokoknya kalau ada guest dari luar gitu ya, teman-teman hamba Tuhan gitu, pasti bareng dengan beliau. Nah ini ya, sangat diberkati juga pasti ya. Oke, Pak Sugeng, terima kasih buat waktunya ya. Di sela-sela kesibukan masih punya waktu untuk sharing dan memberkati Good News Family semua. Silakan Pak Sugeng, mungkin mau sapa Good News Family di kesempatan pagi hari ini. Ya, ya selamat pagi Kak Indi dan para pendengar Iya, Good Good News News Family Family, Pak. semuanya yang terkasih. Terima kasih Kak Indi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap, oke. Pak Untuk- Sugeng, by the way, Pak Sugeng asli Semarang nggak sih? Iya, saya asli Semarang Kak. Oh, oke, asli Semarang ya. Logatnya kelihatan sih. Iya. Oke, asli Logatnya Semarang. logat Jawa ya. Iya, pokoknya kalau Semarang tuh ketahuan lah pokoknya ya, gitu. By the way, Pak Sugeng memang terlahir dari family yang udah percaya Tuhan dari kecil ya. Oh, belum Kak. Kalau Mm-mm. papa mama saya masih belum belum mengenal Tuhan. Oke, nanti bisa diceritain ini bagaimana Pak Sugeng bisa kenal Tuhan gitu ya. By the way, cita-cita dari kecil nih, cita-cita waktu kecil sama dengan yang dihidupi saat ini nggak Pak? Eh, Cita-cita ya kurang Jadi lebih dokter, ada yang sama. ada yang sama. Saya Mm-mm. cita-citanya dulu sih pengen jadi pengusaha atau dokter Hmm, gitu. oke, gitu ya. Dari kecil memang cita-cita suka suka berubah-ubah gitu ya. Kalau dari kecil ya Pak ya. Iya, Tapi mulai fix gitu kapan dong? Waktu udah lulus SMA atau kuliah eh, atau gimana? mulai fixnya ya setelah lulus kuliah. Kak. Lulus kuliah ya mulai mulai bisa ngatur. Oh kayaknya enak ini gitu ya. Oke, Iya. well kalau pengalaman awal dengan Tuhan nih Pak Sugeng, bagaimana perjalanan iman Pak Sugeng dimulai? Ya, kapan Pak Sugeng pertama kali merasakan Tuhan secara nyata dalam hidup gitu ya? Karena kalau anak kecil kan kecenderungannya karena ada yang diandalkan, bukan anak kecil juga sih udah dewasa pun kalau udah SMA kan juga begitu ya. Ada orang tua, Iya. ada yang nanggung itu tuh kayaknya aman-aman aja. Tetapi kalau Pak Sugeng ada nggak sih pengalaman spesifik gitu? Pengalaman awal mengenal Tuhan sebagai eh, juru selamat. Eh, Pengalaman awalnya saya dengan Tuhan itu dimulai ketika saya kuliah di Jakarta. Itu dulu Mhm, kan saya ngekos di Jakarta. mhm, Nah, itu saya pertama kali sekitar sudah mungkin sudah semester 6 mhm, ada teman kos saya itu yang ngajak ke gereja. mhm, Nah, karena sebelumnya saya belum Kristen. Sebelumnya saya kalau papa mama saya itu masih masih sembahyang Kak, mhm, mhm, sembahyang di, di kelenteng gitu lah. Terus saya waktu kuliah itu waktu menginjak semester 6 ada teman kos saya itu orang Pekalongan yang tiba-tiba itu
kan tahu saya itu belum ke gereja, terus mulai saya semester 6 itu sekitar tahun 94 itu saya diajak yuk besok minggu ke gereja gitu ya. Mm-mm. Saya terus coba ya saya mau diajak teman saya itu terus waktu itu pertama saya di GBI Daan Mogot kalau tidak salah GBI Jalan Daan Mogot Jakarta Mm-mm. dan di situ ternyata juga kalau tidak salah gembala sidangnya Pak Niko Nyotora Harjo. Terus Mm-mm. saya baru diajak pertama kali kok kelihatannya saya cocok gitu. Mm-mm. Terus untuk minggu-minggu berikutnya saya juga diajak terus untuk beribadah di situ Mm-mm. bareng sama teman saya dan kelihatannya kok saya mulai Mm-mm. awal-awal mengalami Tuhan Mm-mm. di situ Kak. Dan Oh, dari situ oke. saya kok Mm-mm. tergerak kalau Mm-mm. minggu kok juga pengen ibadah di gereja gitu. Gitu. Tapi awalnya sebelumnya emang memang sudah ke gereja atau belum? Belum sama sekali berarti Pak Sugeng ya. Waktu berangkat dari Semarang ke Jakarta itu memang dulu pernah ikut yang kayak ke gereja dengan teman-teman gitu nggak sih? Kalau waktu SMP SMA itu pernah dengan teman-teman tapi Mm-mm. di gereja Katolik. Oh, oke. Ya, ya, ya. Tapi Mm-mm. di gereja Katolik saya kelihatannya kok kurang mantap gitu karena kalau Mm-mm. ibadah itu kok kelihatannya ngantuk gitu loh. Kalau saya di gereja Iya, iya. Kristen ini kelihatannya kok saya lebih Mm-mm. lebih mantap, lebih mengalami sukacita gitu. Mhm. Oke, ya, ya, ya. Baik. Em, nah, berarti setelah itu berlanjut ya, Pak Sugeng ya. Setelah itu Iya, gak cuman ikut temen aja, tetapi berlanjut ya. Sampai dek iya, lulus kuliah. iya sampai lulus kuliah. Mhm. Oke, ya. Ini menarik ya. Jadi awalnya memang eh, pokoknya yang ibadah. Artinya memang kehidupannya pokoknya baik-baik saja sebenarnya dalam tanda kutip kayak ngerasa nggak perlu Tuhan gitu nggak sih Pak? Pernah mikir begitu juga? Kayak biasa aja gitu atau bagaimana? Eh, kalau Gini. dulu waktu Mm-mm. pertama kalinya, iya kelihatannya seperti Mm-mm. nggak Oke. perlu Tuhan gitu. Tapi Mm-mm. setelah bergereja ini, saya baru merasakan, wah, bahwa ternyata i- ikut Tuhan itu menyenangkan, ada sukacita gitu Kak. Mm-mm. Mm-mm. Oke, well. Berikutnya nih Pak. Ini momen transformasi sih artinya perubahan karena kita ngerti bahwa kalau kita ikut Tuhan, percaya Tuhan itu pasti akan ada perubahan hidup. At least pandangan hidup, cara memandang hidup gitu ya. Ada nggak sih pengalaman spesifik atau kesaksian yang menguatkan Pak Sugeng, apapun itu, mungkin sakit disembuhkan atau yang lain, di mana Pak Sugeng tuh ngerasa Tuhan benar-benar mengubah arah hidup, pandangan hidup, atau cara Pak Sugeng memandang hidup ini, atau mungkin dapat calling, dapat panggilan untuk melakukan sesuatu gitu ya buat Tuhan. Silakan Pak. Eh, Yaitu setelah Mm-mm. saya lulus kuliah itu, saya kan terus pulang ke Semarang. Ya. Dan terus saya bekerja di Semarang Mhm. dan ternyata kok dekat dengan rumah saya itu Mhm. GBI Gajah Mada gitu. Jadi Mhm. saya pikir wah saya beribadah di GBI Gajah Mada aja. Jadi saya pertama kali itu beribadah di GBI Gajah Mada kok kelihatannya cocok datang sekali Mhm. dua kali gitu Mhm. terus berikutnya datang terus sampai Mhm. akhirnya sampai saya pernah beribadah di suatu malam itu di malam Natal kalau tidak salah Mhm. Kak tanggal dua Mhm. puluh empat Desember itu Mhm. waktu itu kan ada ibadah sore ya. Mhm. Terus saya ternyata pas ibadah itu bersebelahan dengan salah satu pelayan Tuhan di
Oke. tim Mm-mm. servis GB Mm-mm, tim Gajah servis. Mada. Terus Oke. saya berbincang-bincang dengan dia, omong-omong sama Mm-mm. dia, saya terus berkeinginan untuk melayani. Dan Mhm. terus Oke. setelah saya diperkenalkan oleh itu pelayan Tuhan itu, Pak Sudarmanto itu, terus saya Mhm. akhirnya didaftarkan untuk pelayanan, dan di situ saya mulai melayani Tuhan. Dan setelah beberapa setelah beberapa bulan melayani Tuhan itu, saya terus mengikuti SPY itu, Pak. Kak. Ingat tahun berapa nggak Pak Sugeng? Itu kalau nggak salah sekitar 2008 nggak? 2000, 2004 Kak kayaknya. Mhm. Oh, 2004. 2004. Wah. Iya, Ya, 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 SBY kan mulai kan 2001 ya kalau nggak salah ya. Ya, ya, ya. Siap, siap. 2001 ya. Mm-mm. Ya mungkin Pak Sugeng ikut yang 2004 ya. Mm-mm. Iya, saya ikut yang 2004. Mm. Terus kok melalui SPY itu kok benar-benar mengubah arah hidup saya. Jadi saya bisa meninggalkan Mm-mm. kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru setelah mengenal Kristus. Dan Mm-mm. setelah mengikuti SPY ini kok saya melihat kalau menghadapi masalah, memandang masalah itu ada solusinya, ada jalan keluar gitu setelah mengenal Kristus, seperti ada sukacita gitu, Kak. Oke, Pak Sugeng kalau apa namanya em, ketemu ibu itu sudah sama ibu belum? Belum, Oh belum. Oke. belum. Itu Ya, ya, mas, ya. mas, Jadi waktu masih pelayanan single, itu Kak. masih single. Oke, Iya, 2004 masih single ya. iya. Baik, ceritain dong berarti perubahannya tuh mulai pernikahan itu terus ada proses tertentu gitu nggak sih? Atau bagaimana? Silakan, Pak. Eh, setelah setelah saya kenal dengan setelah saya kenal dengan Ibu Bulani ini kira-kira tahun 2014 atau 15 gitu. Oke, ya, 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 ya. Ternyata pelayanan dulu ya. Iya, Ya, ya, ya. Tapi juga menikmati sukacita pelayanan ya, Pak. Berarti Pak Sugeng ya. iya. Saya Mm-mm, menikmati sukacita mm-mm, pelayanan. mm-mm, mm-mm, dengan dengan pelayanan kok mm-mm, saya kelihatannya lebih ada kenyamanan, lebih ada kesenangan gitu, Kak. Karena mm-mm, memang saya sebetulnya dulunya itu background saya itu untuk orang tua saya itu ya memang papa mama saya itu memang nggak nggak begitu akur gitu, Kak. Jadi mm-mm, mm-mm. kalau dengan ikut pelayanan, dengan menikmati ibadah Ya, itu, dengan apa banyak bertemu mm-mm, teman-teman pelayanan gitu, mm-mm, kok saya melihat ini bisa lebih damai sejahtera, lebih ada kenyamanan dalam hati gitu. mm-mm, Karena mm-mm, dengan bertemu teman-teman pelayanan, teman-teman mm-mm, seiman. Dan mm-mm, terlebih saya juga waktu itu sudah dikenalkan dengan komunitas Komsel Kaligarang gitu. mm-mm, mm-mm. Ya, ya, ya. Oke, berarti background dari bersama dengan keluarga juga hubungannya memang dalam tanda kutip tidak terlalu harmonis gitu ya. Mungkin baik-baik saja, cuman pasti ada sedikit kontra gitu ya, ketidak konfrontasi gitu ya. Iya, Kak. karena Oke. karena Mm-mm, kalau papa mama saya itu ya orangnya sama-sama keras. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi Dan setelah itu waktu Pak Sugeng jadi agen perubahan gitu nggak sih di rumah? Jadi apa namanya?
pendamai gitu atau ngerasa seperti itu atau bisa skip situasinya masih sama tetapi cara menghadapinya berbeda atau bagaimana nih? Iya, situasinya masih sama, tapi Mm-mm, cara menghadapinya berbeda, Kak. mm-mm, mm-mm. Awalnya Karena kalau seperti apa memandang situasi begitu? Boleh diceritain sedikit mungkin. ya kalau saya memandang situasi saya sih, Protes gitu nggak sih dalam hati Kak, atau bagaimana? kalau dulu saya sebelum pelayanan sih Mm, ya masih sering protes gitu, tapi mm-mm, setelah mm-mm, pelayanan sih saya ya bisa lebih sabar gitu dalam mm-mm. menghadapi situasi seperti itu. Oke, ya, Eh, ya, oke. Pak daripada saya Sugeng, ikut mm-mm, mm-mm. daripada saya ikut masuk ke Emosi. situ ya lebih baik saya diam diam saja gitu. Mm-mm, mm-mm. Diem bukan berarti tidak peduli dalam tanda kutip ya Pak, tetapi Iya, tetap bisa untuk berkomunikasi dengan cara yang baik gitu ya. Menyampaikan sesuatu gitu tuh tidak ikutin flow-nya lagi ngegas, ikutan ngegas gitu enggak ya? iya. Ya, ya saya tetap Mm-mm. berusaha berdoa, mendoakan Yes. gitu. Mm-mm. Meskipun ya kelihatannya masih agak sulit tapi Mm-mm. tapi Mm-mm. ya tetap berusaha mendoakan Yes. gitu kan. Betul, betul sih Pak. Karena yang penting memang didoain ya. Artinya ketika bisa mendoakan itu artinya kadar kasihnya sudah maksimum itu Pak. Karena Iya, kalau kita nggak bisa doain itu sama dengan kita sedang juga lagi ikutan marah gitu ya. Oke, by the way Pak Sugeng berapa saudara nih? saya cuma dua bersaudara Kak. Oh well, Pak Sugeng sulung atau yang Saya yang bungsu, kakak oke? saya kerja di Jakarta. Yes yes, baik. Nah, ini mungkin udah masuk. Kalau pertemuan dengan ibu nih, bagaimana nih? Oh, Memutuskan untuk menikah itu jadi satu titik titik balik perubahan hidup juga nggak sih Pak? oh iya, Silakan. kalau itu jelas betul Mm-mm. sekali Kak. Ya saya Mm-mm. sebetulnya dengan ibu ini diperkenalkannya juga oleh salah satu pelayan di Mm-mm. GBI Gajah Mada juga. Oh, oke, ya ya Iya, ya. Nggak nyangka kan? dengan Tuh, ini juga dengan nggak ngerti. Mm-mm. pelayan dari Departemen Pastoral Bapak Rudi Mm-mm. Santoso itu. Mm-mm. Nah, Oke, terus iya iya. waktu itu sebetulnya saya bertemunya dengan ibu itu saya sebetulnya waktu itu sempat pindah Komsel Kak Mm-mm. ke Komsel Ceria karena waktu Mm-mm. itu saya diperkenalkan dengan Pak Rudi. Mm-mm. Itu terus saya dikenalkan sama Bu Bu Lani ini. Mm-mm. Mm-mm. Dan, Oh gitu. Ini taunya masuk di GBI udah berpasangan loh. Nggak ngerti kalau ada story begini nih kan jadi seru kan? Iya nggak ngerti. Karena kenalnya kan iya, udah berpasangan dan oh iya 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 ternyata ada behind the scene-nya nih kayak gini nih ya. Oke iya, boleh ceritain selanjutnya. ya saya kenal dengan Bu Lani ini ya boleh dikatakan berjalan dengan lancar Mhm. Kak bahwa apa saya merasa wah ini jodoh terbaik dari Tuhan gitu. Ini tulang dari tulangku gitu. Iya, saya saya merasa wah ini penolong terbaik yang Tuhan Yes. berikan untuk Mm, saya gitu. Perkenalannya bisa oke. berjalan dengan lancar sampai suatu ketika saya itu sebetulnya pernah ikut SPY yang kedua kali juga Kak. Mhm. Nah, Oke. ikut SPY itu sekitar tahun 2012 dan saya Mhm. ternyata Bulani ini juga ikut SPY 2012 tapi Mhm. waktu itu saya belum kenal lah setelah Ya. SPY itu baru saya dikenalkan oleh pelayan Departemen Pastoral itu Mhm. dan waktu
perkenalan pertamanya itu Bulani belum melayani, jadi masih jemaat biasa gitu. Hmm. Tapi terus saya a- ajak pelan-pelan, kok ternyata Bulani juga tergerak untuk melayani. Jadi di situ kita bisa melayani bareng di Departemen Servis Ibadah Raya 2 Oke, sama dengan sekarang ya Pak Sugeng ya. sampai dengan sekarang. Puji Tuhan. Oke, yes. Kalau sekarang aktivitasnya Pak Sugeng apa ini? Usaha sendiri ya, berarti ya. Iya, kalau saya di bidang aksesoris bahan bangunan, Kak. Mm-mm. Oke, nah ini boleh diceritain nih Pak Sugeng, tantangan sebagai entrepreneur atau pengusaha nih. Sebagai seorang pengusaha pasti tantangannya ada dan apa yang paling sulit buat Pak Sugeng, terus how to-nya. Gimana Pak Sugeng juga melihat tangan Tuhan bekerja dalam situasi tersebut. Ini boleh ceritakan nih, silahkan. Ya, kalau tantangan saya sebagai pengusaha eh, itu biasanya kalau menghadapi Mm-mm. customer saya itu kadang ya customer itu kalau sudah tagihan sudah jatuh tempo gitu, itu biasanya ya kalau apalagi baru keadaan seperti ini itu Mm-mm. ya kalau ditagih itu selalu banyak alasannya gitu Bu. Mm-mm. Jadi nanti dia selalu punya berbagai alasan untuk menghindar gitu Bu. Mm-mm. Oke, Jadi ya tantangannya ya, lebih ke iya sana. Tapi ini kayak yang kalau dari yang saya pikir tantangan itu adalah sesuatu yang menyita banyak pikiran kita, menyita emosi kita gitu. Ini melibatkan itu juga nggak sih Pak Sugeng sampai Pak Sugeng tuh kayak nggak ngerti harus ngapain gitu, tiba terus Tuhan bekerja gitu, pernah ngalamin hal seperti itu? iya saya sih Mm-mm. sempat sempat mengalami hal itu juga. Sebetulnya saya juga sempat ada satu pelanggan itu yang wah orangnya terlalu rewel gitu. Saya juga Mm-mm. sebetulnya sempat sudah sempat emosi juga gitu. Tapi saya berpikir, waduh saya ini kan melayani Tuhan gitu. Jadi saya tetap harus bisa berpikir dengan jernih gitu dan Ya. saya harus tetap sabar gitu ya. Puji Mm-mm. Tuhan, saya terus berdoa terus untuk langganan-langganan yang seperti ini dengan terus berdoa ya puji Tuhan Tuhan berikan saya kesabaran Mhm. untuk bisa mengendalikan diri supaya tidak Mm-mm. sampai emosinya berlarut-larut gitu Bu Mm-mm. dan puji Tuhan ya Tuhan berikan jalan keluar terbaik sedikit-sedikit akhirnya tagihannya itu dapat Mhm. dilunasi meskipun agak lama tapi sedikit-sedikit dapat dilunasi dan dapat diselesaikan. Nah, dan setelah itu saya memang tidak masuk lagi ke tempat dia dan Mm. itu menyadarkan saya bahwa kita itu harus mencari langganan yang benar dan langganan yang takut akan Tuhan gitu Bu. Mhm. Oke, nah ini dia ya. Emang bersyukurnya ya kalau kita terus terhubung dengan Tuhan tuh yang diingetin ya firman Tuhan dan karakter Tuhan sendiri yang mau nggak mau memang mesti kita kerjakan ya Pak. Iya, Ya kan? Nggak cuma betul. ada di tataran kepala, mesti diturunin ke hati supaya kita terinspirasi untuk melakukan dan menirunya, ya melakukannya. Ini yang Iya, menarik ya. Em, Pak Sugeng ada nggak sih kesaksian yang sangat-sangat karena kita ada di program Ingatan Baik ya. Ingatan baik itu adalah sesuatu yang kita ingat tentang kebaikan Tuhan yang well itu tuh kayak mungkin unforgettable, sangat tidak terlupakan dalam hidup Pak Sugeng tentang kebaikan Tuhan. Ada nggak Pak? oh,
Kalau untuk Mm-mm. kebaikan Tuhan yang saya paling ingat itu, Mm-mm. ya saya ya, oh mestinya tadi poin kelima ya Bu. Ini saya, It's okay, it's okay. ini Diulang nggak saya apa-apa. Karena itu yang emang yang paling, unforgettable. Mm-mm. saya ingat ya, saya disembuhkan dari sakit itu Bu. Saya Oke. pernah Mm-mm. mengalami masalah pencernaan. Mm-mm. Waktu itu sudah, sebetulnya sudah mulai tahun 2005, 2006 itu saya Mm-mm. mengalami masalah pencernaan. Saya terus di tempat diopnam di rumah sakit Mm-mm. Elizabeth, rumah sakit Logorjo gitu. Tapi terus setelah ya sudah sembuh, Mhm, tapi terus ternyata kadang kambuh lagi, sudah sembuh, ternyata mhm, kambuh lagi sampai suatu ketika teman baik saya dan langganan-langganan saya itu bilang, kamu apa nggak coba ke Malaysia aja. mhm. Terus saya waktu itu coba berobat ke Malaka dan yang terakhir ke Penang Bu, dan Tenang. puji Mhm. Tuhan di Penang itu saya Analisanya apa itu Pak Sugeng kalau boleh tahu? itu jadi saya itu termasuk yang eh, salah satu pasien yang menurut dokter itu Mhm. saya ususnya itu panjang. Oh, oke. Jadi Mhm, kadang memang manusia itu mhm. menurut dokternya ada yang ususnya pendek, ada yang panjang lah. Saya ini Iya, termasuk yang kalau Pak ususnya Sugeng ini panjang gitu. termasuk sabar berarti. Tapi Karena panjang. saya juga Mhm, heran ususnya panjang tapi mhm. kadang-kadang juga nggak sabar juga. Kiasan itu ya Pak. Oke, well, apa yang dianalisa dokter? Apa namanya? Apa yang masalah dengan usus panjang? Apakah itu berarti juga menghambat pencernaan juga atau seperti apa? Lebih Iya, Kak. lebih susah atau bagaimana tuh? Ya karena Mm-mm. ususnya panjang itu, Mm-mm. jadi kalau menurut dokter karena panjang itu terus jadi ususnya itu kadang seperti melintir melilit gitu Bu. Oke, ya, 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 betul, Dan betul. Karena nggak proporsional ya. Dia kayak nggak punya tempat khusus gitu kan ya. Dia iya, cuma tempat mana yang lega saya taruh situ gitu kali ya. iya. Dan Iya, jadi iya. terus Mm-mm. kadang untuk kalau lagi umat itu, waduh sakitnya sakit banget Bu, untuk Oh, makan juga oke. nggak Mm-mm. enak dan Mm-mm. untuk BAB juga susah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus dokternya itu memberikan saran bahwa ini harus dioperasi, jadi Mm-mm. harus dipotong gitu Bu. Ya. Mm-mm. Dan saya pada tahun belum lama sih, kelihatannya tahun 2022 ini Mm-mm. bulan Juli gitu, Ya. Mm-mm. saya pas berobat di Penang. Penang itu, Mm-mm. saya merasakan kok perut saya nggak enak lagi. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. dokternya itu bilang ini karena usus kamu panjang, kamu mau Mm-mm. mau tunda 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, kamu harus tetap operasi kalau kamu mau tuntas. Terus akhirnya ya Mm-mm. saya Tindakan operasi langsung. itu, Pak. Mm-mm. Ya, saya diambil tindakan operasi itu, Mm-mm. memutuskan untuk diambil tindakan itu Mm-mm. tanggal 17 Juli 2022 Mm-mm. waktu itu. Oke. Dan itu terus saya akhirnya dioperasi, dan Mhm. setelah, dan 2 hari atau 3 hari setelah operasi itu, wah rasanya sakit banget gitu Bu. Mhm. Oke. Dan di situ saya terus berdoa terus gitu, dan ada teman-teman dari pelayanan dan teman-teman dari Komsel yang terus mendoakan, kok sakitnya sakit sekali seperti sudah Mhm. nggak tahan gitu loh Bu. Mhm. Terus Mhm. Itu pada akhirnya ya, setelah tindakan ya, Pak? ya setelah Oke. tindakan, Mhm. Mhm. tapi terus dengan
saya terus berdoa terus gitu, terus pada hari keempat, hari kelima gitu, Mhm. kok kok dokternya menyarankan saya coba kamu belajar belajar duduk aja supaya gak enakan, atau Mhm. belajar jalan pelan-pelan. Mhm. Terus waktu setelah operasi hari keempat dan kelima itu saya Sarankan. diminta dokternya untuk Mhm. suruh latihan duduk dengan Mhm. dibantu oleh tenaga perawatnya, oleh Mhm. susternya. Saya disuruh latihan duduk pelan-pelan lah. Di situ saya Mhm. kok merasa wah, kok saya sebetulnya sudah takut karena untuk Mhm. duduk aja sakit Ya. sekali. Terus waduh, saya apa boleh duduk, dokter? Wah, Mhm. kamu harus belajar pelan-pelan, dimulai dari duduk dulu. Terus Mhm. saya duduk pelan-pelan gitu, ternyata kok kok bisa ya, meskipun pertamanya sakit sekali tapi kok Mhm. pelan-pelan bisa. Dan Mhm. setelah hari keenam dan ketujuh, malah saya sudah disuruh latihan Mhm. jalan itu, Mhm. Bu. Dan Oke. saya Mhm. merasakan wah, ini penyertaan Tuhan luar biasa. Yes. Dari Mhm. rasa sakit kali kok ternyata pelan-pelan saya sudah bisa belajar duduk, belajar berjalan pelan-pelan gitu, Bu. Dan Mhm. dari situ terus berangsur-angsur rasa sakit saya sedikit-sedikit mulai berkurang. Mhm. Dan memang dokter ini juga luar biasa. Dokter ini terus menguatkan saya. Kak, kamu nggak apa-apa, jangan terlalu takut. Ini sudah sembuh, tinggal pemulihan aja. Kalau kamu Mhm. tidak mau latihan gini, nanti kamu tidak pulang-pulang ke Indonesia gitu. Oke, jadi pasca operasi pun juga masih di sana untuk exercise ya? Untuk terapi duduk dan jalan gitu ya? Masih Iya, diawasi medis berarti ya? Mhm. Mhm. iya. Nah, saya di rumah sakit itu sampai sekitar 12 hari, Bu. Mhm. Dan terus ternyata setelah hari ke 9 ke 10 gitu, dokter nanya apa kamu sudah bisa buang air Mhm. besar gitu. Terus dokternya bilang, wah, kalau buang airnya belum, Bu. Belum, Dok. belum dokter gitu. Terus pas hari ke 11-nya itu kok puji Tuhan saya kok seperti ada rasa mau buang air besar gitu. Dan puji Mhm. Tuhan mulai hari ke 11 itu saya bisa buang air besar meskipun dimulai dari sedikit-sedikit gitu. Mhm. Dan ternyata puji Tuhan pas hari ke 12 itu saya sudah boleh keluar dari rumah sakit. Mhm. Dan saya merasakan kok sakit saya semakin berangsur-angsur semakin berkurang. Mhm. Ya, puji Tuhan, Ya, ya, ya. Tuhan selalu Mhm. menyertai Mhm. saya selama Ya. operasi. Oke, Pak Sugeng waktu sakit itu nggak pernah mikir apa-apa ya istilahnya berprasangka yang buruk tentang Tuhan atau apa nggak ya? Nggak pernah mikir apapun yang sudah kalau memang sakit musti diobatin kayak gitu aja ya, sesimpel itu berarti ya? Ya, Mhm. ya, saya percaya bahwa saya Mhm. punya Allah Yehova Rafa yang Mhm. selalu dapat menyembuhkan. Dan samping Mhm. itu saya juga berpegang pada ayat Mhm. firman Tuhan yang Yes. saya ingat terus itu dalam Mhm. Roma 12 ayat 12 dan Amsal 17 ayat 22 Mhm. itu, Bu. Boleh dibagikan, silakan Pak Sugeng. Roma 12 ayat 12 itu, Roma 12 ayat 12, bentar, bentar, yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan untuk Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi Mhm. semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan saya Yes. terus berpegang pada firman Tuhan itu, dan saya perkatakan terus tiap hari Mhm. waktu opnam di rumah sakit. Dan puji Tuhan, kok di saya mulai merasa ada kelegaan, ada Mhm.
sukacita gitu dan Mhm. puji Tuhan kok semakin hari rasa sakitnya berangsur-angsur mulai berkurang gitu Bu. Oke, nah nggak heran ya Gun Somli kalau Anda bersama dengan kami mungkin di Facebook kalau lihat Pak Sugeng ini memang beliau tuh smiley face gitu ya. Ternyata memang yang eh, ayat favoritnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nggak cuman obat aja Gun Somli ya, obat yang manjur. Obat yang manjur itu nggak bisa dicari. Ternyata emang gitu ya. Beliau tuh smiley face kalau ketemu dia tuh pasti senyum gitu ya. Kita lagi ngap gitu lihat beliau tuh pasti smile gitu ya. Terkesan bahwa beliau tuh nggak pernah marah, nggak pernah gimana bete gitu ya. Tetapi emang seperti itu. Oke, jadi nggak pernah ada pikiran yang sudah begini sudah melakukan ini, tetapi memang ya sudah karena sakit ya memang kita harus berobat gitu ya. Harus tahu analisa dari medis juga. Tapi memang kadang Tuhan juga menolong kita dari tim medis ya Pak ya. Ada Iya, beberapa yang memang disembuhkan tanpa harus melakukan tindakan, tetapi itu memang sebuah keistimewaan atau karunia ya Pak ya. Tapi kalau dalam hal ini Pak Sugeng bertemu dengan dokter yang tepat, hospital yang tepat, dan juga penanganan yang tepat. So that's why beliau iya, bisa seperti saat ini ya. Oke. Good. Pak Sugeng, pelayanan dan pekerjaan yang Pak Sugeng jalani saat ini jadi kayak merupakan wujud nazar atau jawaban doa atau langkah iman nih? Atau enggak semuanya? Ada cerita sendiri nih Kak Indi. Nah, bisa di-sharingkan kepada pendengar nih. Apakah em, ada peristiwa atau momen yang membuat Pak Sugeng itu mau melayani atau oh iya udah ini cuma menjalankan perintah Tuhan. Silakan. Apapun itu boleh dibagikan buat gini semua. Kalau pelayanan dan pekerjaan yang saya jalani saat ini, kalau untuk saya ini sebagai langkah langkah iman ya Kak, Oke, right. Yes. Mm-mm. Langkah iman. karena saya berkeinginan untuk supaya iman iman saya bisa bertumbuh Mhm. dengan terus melayani Tuhan dengan dengan rajin mengikuti ibadah Mhm. dan juga dengan tekun dalam berdoa dan Mhm. membaca ayat firman Tuhan. Mhm. Saya merasa bahwa iman saya bisa bertumbuh karena kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Kak. Mhm. Yes. Oke. Ya, ini yang menarik. Pak Sugeng pasti pernah ya dalam hidup kita ada di titik yang apa jenuh, lelah gitu ya. Gimana sih Pak Sugeng punya tips-tips nggak sih semangat untuk menjaga fokus, menjaga semangat dalam pelayanan dan pekerjaan? Ya mungkin pasti di tengah kesibukan dan tantangan atau kayaknya jarang tantangan deh Kak. Ini aduh puji Tuhan banget nggak udah ada tantangan. Tapi kesibukan silakan mungkin gimana menjaganya nih supaya tetap bisa semangat dan fokus. Itu dua hal yang kita butuhkan untuk utuh dalam satu kegiatan kan ya Pak. Di setiap kegiatan mau pelayanan mau pekerjaan butuh semangat dan fokus. Gimana menjaganya Pak? Eh, ya saya se- selalu mengucap syukur atas Mm-mm. apa yang Syukur. Tuhan telah berikan kepada saya selama ini dan untuk pekerjaan dan pelayanan ini saya membagi waktu antara Mm-mm. pekerjaan dan pelayanan. Jadi saya untuk pekerjaan juga Mhm. saya bisa bisa atur gitu supaya Yes. saya bisa tetap pelayanan dan untuk Mm-mm. saya biasanya bagi waktunya untuk hari Kamis sore gitu. Mm-mm. Saya memang itu Komitmen. saya Mm-mm. komitmen saya khususkan untuk melayani di Mm-mm. PD Immanuel. Mm-mm. Dan kalau hari Jumat saya berkomsel gitu Oh. dengan untuk tetap berada dalam komunitas yang menguatkan dan Mm-mm. untuk hari Minggu juga saya Ibadah ya. ibadah dan Mm-mm. pelayanan di Ibadah Raya 2. Jadi saya memang ada waktu
komitmen untuk Mm-mm. hari-hari tertentu Yes. saya fokuskan untuk pelayanan. Jadi supaya pelayanannya juga Semangat dan tidak fokus ya. bisa tetap semangat dan Mm-mm. fokus Mm-mm. Ya betul sih Pak, saya melayani setuju Tuhan. ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya dari semua yang dilakukan itu tidak ada sisa yang waktu sisa ya. Artinya begini, em, jadi saya yang menjelaskan apa namanya, nggak ada waktunya sama, fokusnya sama, semangatnya sama ya Pak. Nggak ada tenaga, tenaga sisa gitu kan. Jadi, aduh, komsel, ya sudahlah sisa-sisa tenaga nggak ada. Tapi benar-benar semuanya dilakukan dengan tubuh jiwa roh yang 100% ya Pak ya. Bekerja Iya, 100%, pelayanan betul. 100%, komsel juga 100% Gensong ya. Itu jadi semuanya nggak ada yang namanya tenaga sisa, pikiran sisa, nggak ada. Karena memang itu menjaga semangat dan fokus supaya kita bisa ada dalam satu aktivitas itu secara 100%. Well, ini Iya. ini selalu saya tanyakan Pak Sugeng di setiap untuk narasumber yang selalu bersama dengan saya ya. Kebaikan Tuhan menurut Pak Sugeng, definisi secara sederhana yang mungkin ada terlintas di pikiran Pak Sugeng. Apa sih kebaikan Tuhan? Definisi sederhananya. Eh, Kebaikan Tuhan untuk saya ya, saya sangat bersyukur kalau apa Tuhan memberikan saya keluarga yang baik, untuk pasangan hidup yang baik, penolong yang baik, yang ya bisa diajak berkomunikasi, bisa berbagi bersama, sharing bersama gitu, Bertumbuh bersama ya. dan bisa bertumbuh bersama Mm-mm. dalam iman dan pelayanan. Mm-mm. Tuhan, Tuhan telah memberikan pasangan hidup yang terbaik, Mm-mm. dan juga saya sangat berterima kasih kalau Tuhan juga lalu memberkati pekerjaan kami, setiap apa yang kami lakukan gitu Kak. Mm. Oke. Dan, Oke, kalau sederhananya, kebaikan Tuhan adalah, menurut Pak Sugeng, apa sih kebaikan Tuhan itu? Kalau tadi kan bentuk dari kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan itu apa? Apa sih kebaikan Tuhan adalah gitu? Apa itu Pak? ya kalau Mm-mm. kebaikan Tuhan yang paling utama sih, ya saya sudah disembuhkan dari Mhm. sakit penyakit saya, Mm-mm. Mm-mm. dan kebaikan Tuhannya ya, Tuhan selalu bisa apa mencukupkan semua kebutuhan saya gitu Bu. Jadi Penyertaan Tuhan ya, itu kebaikan Tuhan ya, adalah penyertaannya ya. ya penyertaan Tuhan selalu ada pada saat kami Mm-mm. memerlukan gitu. Puji Tuhan, Yes. sampai saat ini Tuhan selalu menyediakan gitu. Yes, this is it, Gensol ya. Jadi kebaikan Tuhan itu memang nggak bisa kita bayangin yang terlalu besar, yang terlalu muluk-muluk gitu ya, atau ekspektasi kita ya. Kebaikan Iya, Tuhan tidak bisa diukur dengan ekspektasi kita. Tuhan baik itu kalau saya begini, begini, begitu gitu ya Pak. Tapi ternyata iya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keberadaan Tuhan di setiap saat, di setiap waktu hidup kita itulah kebaikan Tuhan gitu ya Pak Sugeng ya. iya, betul Bu. Praise the Lord. Aduh, Gensong ya. Itu. Oke, Pak Sugeng, ini kita ada di sesi terakhir kebersamaan kita. Mungkin boleh berikan pesan semangat buat pendengar yang saat ini sedang merasa gitu ya. Merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk terus gimana sih kebaikan Tuhan mana sih gitu ya. Pak Sugeng mungkin punya pesan semangat ya. Karena mungkin mereka sedang mendefinisikan sesuatu kebaikan Tuhan tuh dengan caranya, dengan akalnya sendiri, dengan ekspektasinya. Pak Sugeng mungkin bisa berikan pesan semangat. Silakan. Eh, ya, pesan semangat untuk pendengar yang mungkin merasa jauh dari Tuhan. Mhm. Ya, kalau menurut saya ya dengan terus berdoa,
jangan jemu-jemu untuk berdoa karena dengan terus berdoa itu adalah merupakan nafas kehidupan Mhm. dan juga dan Tuhan selalu mendengar apa yang kita katakan dan pesan saya ya kita harus tetap beribadah ke gereja entah pada hari Minggu atau hari yang lain gitu karena Mhm. ibadah itu memiliki banyak kegunaan dalam segala Ya, hal ya. dan kita harus ingat dalam ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi dengan berdoa dan beribadah kita akan bisa dikuatkan, Mhm. mendapat kekuatan dan hadirat Tuhan hadir. Mhm. Itu kalau menurut saya, Bu. Baik, oke itu Gun Sol ya. Jadi memang kalau saya tangkap dari Pak Sugeng bagaimana menjaga semangat itu tetap ada dalam komunitas yang sehat gitu ya. Tetap ada di Iya, lingkungan yang memang support untuk spiritnya itu tetap bertumbuh ya. At least kalau mungkin belum bertumbuh terjaga kesehatannya gitu ya. iya, Begitu. betul, Kak. Oke. Well, itu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Sugeng selain pesan semangat? Sudah? Selain pesan semangat, Heeh. ya, Masih ada waktu nih 10 menit. ya pesan Silakan. semangat Mhm. bahwa kita harus selalu mengingat dalam setiap hari itu penyertaan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah Yes. berikan pada kita. Bahwa kita harus mengingat semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jadi kita jangan hanya mengingatnya, wah, waktu kita dalam masa sulit Mhm. kita cenderung menyalahkan Tuhan gitu. Tapi sebetulnya yang perlu diingat adalah untuk setiap kebaikan-kebaikan dan penyertaan Tuhan yang yang sudah diberikan pada kita dan untuk apa dan kita juga selalu berharap kepada Tuhan Ya. dan kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu selalu baik adanya dan Mhm. Amin. selalu beserta dengan kita apapun keadaannya. Yes, itu dia. Mengingat kebaikan Tuhan di setiap situasi, di setiap musim, nggak cuman kalau lagi baik atau lagi buruk ya, tapi mengingat terus kebaikan Tuhan dan mengingat pribadinya sebagai penolong yang tidak pernah berhenti untuk mengulurkan tangannya bagi kita. Oke, Pak Sugeng terima kasih buat waktunya ya, buat waktu Sama sharingnya. Kak. Gun Somli, itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Besar harapan kami apa yang kami hadirkan ini boleh menjadi sukacita, boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi kekuatan ya, atau mengingatkan kembali jadi apa self reminder ya, sesuatu yang bisa mengingatkan kita memang kita harus tetap tekun di dalam Tuhan. Well, thank you for listening. Finally, saya Indi dan juga Saya Sugeng Wibowo. iya, untuk Good News FM, bisa dengerin you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.